B. Cek. Halo guys. Halo. Iklan. Aman. Stop sih. Gak apa-apa langsung. Cek. Halo guys. Halo. Suaraku. Iklan. Kamu spoken. Aku tuh deket-deket terus sih. Kok mulai Raul kan? Hah? Kalau mulai kapan terserah. Ini semua. Maksudnya obrolan. Argo opening lagi. Well, apa? Judulnya apa? Kontennya buat Speak Next. Obrolan internet. Speak Next. Obrolan. Welcome back to bukan sih. Ini podcast pertama kita guys. Ya. Ini sebenarnya sebuah podcast nggak podcast ya enggak sih. Ini podcast random aja. Betul. Mungkin aku mau bertanya tentang aku ada sebuah quotes nggak tahu punya siapa, tapi ada sih di quotesnya Sena siapa lupa aku kayak Sena Farid ya. Sena Farid itu ada kata-kata sih mungkin relate di sini tentang jangan menaruh satu nama di sebuah lagu. Nah, pas lihat itu tuh aku bisa nih nanyain ke Mas Reza ini. Ada nggak sih satu lagu sing melekat sampai sekarang atau relate gitu loh? Satu lagu yang lumayan personal mungkin lagunya Wonder Ultralight. Itu menarik Mas ini. Isinya dari Ultralight itu apa? Ultralight itu menceritakan, jadi aku nemu lagu ini dari salah satu praweddingnya siapa ya, artis kayaknya, lupa, itu udah dulu banget. Jadi ketika ngelihat prawedding itu ya, nuansa romantisnya itu kerasa banget. Kerasa banget, dan itu kan menjelaskan tentang seorang laki-laki, dia itu apa ya, merasakan kehampaan sebelum bertemu si perempuan ini ya. Jadi dia merasa hamba, istilahnya hidupnya terus biasa-biasa aja, nggak seneng tapi juga nggak sedih, normal. Nah, ketika bertemu sama sosok perempuan ini terjadilah ultralight. Jadi rasanya itu seperti kayak ini nih orang yang ternyata berubah mindset si laki-laki menjadi lebih better lah, lebih menyenangkan lagi hidupnya, lebih menarik kayak gitu. Ada satu lirik sing menurutnya personal banget untuk si ya nggak ya bermerek ya, tapi ada satu lirik lah. Sebenarnya lagu ini emang personal banget. Cuman karena kejadiannya udah lampau, jadi menurutku tetap menarik sih. Tetap menarik untuk didengarkan lagi. Nah, salah satu liriknya aku lupa sih. Liriknya soal Inggris, jadi lupa aku. Bahasa Indonesia enggak apa? Pasti inget kan? Ya itu sih kayak setelah istilahnya kegelapan ini tiba-tiba kamu datang, intinya gitu. Itu membuat apa namanya, lagu ini menjadi lebih romansanya lebih terasa. Asik. Mungkin dari kan ini kan lagunya personal nih. Personal banget untuk satu orang yang mungkin kan udah dulu. Apakah akan bisa kembali lagi ke seseorang yang baru untuk menemukan lagu ini lagi, untuk relate ke lagu ini lagi atau personal ke lagu ini lagi? Nah, itu kan salah satu lagu, itu salah satu lagu yang personal banget. Kemudian ada lagi hampir sama lagunya, kisahnya hampir sama tentangnya, itu lagunya Juk kalau nggak salah, judulnya Her. Itu hampir sama. Nah, itu rasanya untuk ke orang baru itu beda lagi lagu. Berarti jadi gitu. Momennya itu setiap lagu ya, beda nama. Iya, pasti ada momen seperti itu. Jadi nggak bisa apa ya, itu apresiasi aja sih, untuk apresiasi masa lalu kan. Jadi nggak masalah. Gitu. Nah, aku nanya balik Mas Kevin. Bentar. Nanti lagunya dari Ultralight dari apa tadi? Offender. Tadi Offender, nanti Ultralight bisa didengar.
atau mungkin masih dengar. Dengarkan lah ya. Nanti bisa dikasih cuplikan sedikit lah, mungkin refnya atau apa nanti Mas, tolong diedit ya Mas editor. Mas editor. Terus sama dari tadi dari The Juk atau Juk? Juk. Yang aku sama Indomaret itu konten Indomaret. Oh, konten Indomaret. Kok sama aku sama Indomaret maksudnya apa mungkin udah konten kita. Enggak. Ya segitulah. Oh, siap. Makanya terus mau tanya apa tentang kalau dari Kevin sendiri ada nggak sih lagu yang lumayan personal? Kalau aku tipikal orang sing ya itu kayak nggak pernah menaruh satu nama di sebuah lagu. Kayak aku tuh karena aku tipikal orang sing pemikir. Jadi kayak denger lagu ini nanti jadinya dejavu, mungkin kayak ingat lagi, mungkin susah move on lah Mas. Tapi kalau akunya lagi galau, mungkin semua lagu itu relate di aku Mas. Jadi begitu. Jadi tidak menaruh satu lagu pun ke seseorang ya? Enggak, tapi kalau pas lagi galau itu semua lagu relate. Mungkin dari lagu Indonesia, dari lagu Barat, dari mungkin relate. Yang aku tahu artinya loh ya. Yeah. Ya sama sih kan, karena ya ketika kita juga menaruh satu lagu ke seseorang, tapi bukan berarti kalau aku ya bukan berarti apa namanya menyesali atau apa ya meninggalkan, tetap apa ya masih tetap berada di masa lalu gitu, bukan berarti kayak gitu. Ya, stuck di situ. Enggak stuck di situ. Justru ketika kita mendengarkan lagu itu membuat kita merasa, oh dulu tuh aku pernah merasakan hal semacam ini, telah melakukan bahagia ini ya, sebahagia ini, dan membuat aku terbuka untuk melakukan hal yang sama di depannya atau lebih dari yang kemarin untuk seseorang yang baru. Jadi bisa jadi patokan atau standar untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang gitu sih. Baik. Tapi mau bertanya lagi tentang kalau udah menemukan lagu ini, wah ini mungkin untuk pas nih sama untuk seseorang personal lah. Apakah mungkin di saat mungkin dari Mas Reza sendiri itu jatuh cinta, itu apakah lagu bisa diputar berkali-kali, mungkin di Spotify apa di YouTube mesti muternya lagu itu terus? Maksudnya ketika kita jatuh cinta? Ketika lagi berbunga-bunga lah, kayak mungkin apa namanya? Kata anak zaman sekarang, anjay, kita kan juga rasa sekarang, tapi kata anak zaman sekarang itu Genji itu era butterfly. Kan era butterfly kan mungkin kayak kita ngapain aja mesti keinget pasangan kan, baru apa keinget pasangan dari kerja. Nah, itu apakah lagu itu bisa menemani pas jenengan kerja apa? Nah, menurutku sih lagu itu lumayan sangat membantu semangat ya kalau kita lagi jatuh cinta. Misalnya ketika kita mau istilahnya aku nguras atau mau acting bareng, lagu itu membuatku menjadi semakin nggak kerasa waktunya itu loh. Jadi biasanya kalau kita nguras capek, berapa tank capek. Nah kalau dengar lagu los gitu, nggak ada rasa lupa waktu karena asik ya. Apa yang kita dengarkan dan apa yang kita rasakan itu relate gitu. Membuat suasana menjadi bisa disebut juga berarti musik my life. Ya bisa jadi itu menarik. Meskipun aku nggak bisa main musik loh, cuma bisa mendengarkannya karena emang menyenangkan sih mendengarkan musik. Tapi genrenya Mas Reza sendiri itu apakah ke underground, ataukah ke popang, ataukah ke pop, ataukah apa sih kayak jenis-jenis lagu guys? Nggak tahu aku sebenarnya, kurang mendalami tentang lagu ya. Kalau genre nggak tahu sih aku juga, maksudnya apa aja tak makan gitu, tergantung apa yang sedang aku rasakan. Kayak semisal tergantung apa yang kamu rasakan atau relate isinya lagu. Kalau aku apa yang aku rasakan, kayak semisal gini, resah terhadap pemerintahan, itu biasanya lagunya Nafigula, mafia hukum lah, terus kembali ke akar lah, seperti itu menarik sekali untuk didengarkan karena membuat kita ya semangat kan. Itu genrenya apa ya kalau Nafigula, rock lah mungkin lah.
Itu terus Rock kemudian atau underground beda loh nih. gak ngerti aku kalau Raffi Pula, Ah, gak ngerti aku. Kalau Mas Kevin, semuanya sama sih Mas dimakan sih, tapi lebih Ah. kalau sukanya lebih ke popang, hmm, lebih ke popangan sih. Kayak mungkin kalau lagu-lagu pop gitu atau lagu-lagu melo itu pas Ah. dimakannya pas galau lah Ah. atau pas mungkin banyak galonya ya aku mungkin guys ya. Hmm. Tapi untuk sebuah lagu yang mungkin personal itu buat ini buat sebut merek tapi buat siapa? Mungkin udah lama kan? Udah lama. banyak sih kalau banyak perumahan ya. taruh lagunya. Berarti ini Mas Reza sendiri jomblo atau mungkin Alhamdulillah baru ada pasangan? Alhamdulillah. Mungkin baru ta'aruf gitu? baru rahasia. Oh, masih rahasia ya? Jomblo. Masih rahasia. Enggak. Itu tuh rahasia lihat sendiri Mas Reza kan. Alasan ini jomblo atau ada pasangan nih? Jomblo. Oh, jomblo. Aku jomblo. Karena Udah ngomong dulu mama atau potong? Karena saya sedang menikmati masa sendirian, jadi lebih free betul. Siap. Udah berapa tahun ini jomblo? 1 tahun sih. 1 tahun. Ya ada lah. Tapi sebelum-sebelumnya kan pacaran ya. Mm-hmm. Aku mau jomblo paling lama berapa tahun ya? Mungkin 1 tahun lah. 1 tahun. Ini berarti 1 tahun lebih atau mungkin 1 tahun aja? 1 tahun. 1 tahun pas mungkin. 1 tahun pas. Nggak tahu ding. Lupa. Aku tidak menghitung. Ya nomor kan laki-laki kan kadang lupa. Karena tidak mengingat tepat tanggalnya, laki-laki itu lebih mengingat momentumnya. Anjay. momen itu berharga. Karena tidak ingat. Tapi kan ya saya rasakan sebagai makhluk sing mungkin dari dulunya udah mengenal pacaran. Betul. Nggak ada keresahan apa-apa kayak gitu ya. Mungkin kan ada rasa kesepian nih, nggak ada pacar, yang dulunya udah berpacar, tiba-tiba nggak ada pacar gitu kan. Betul. Itu kan pasti ada kan Mas, soalnya kan dari dulu kan kayak pacaran terus lah. Mungkin ada pembedanya, setiap pagi mungkin tidak ada yang bangunin lagi selamat pagi, atau mungkin menanyakan udah makan belum, atau mungkin penyemangat semangat kerjanya atau kuliahnya gitu. Mungkin ada nggak sih kayak rasa beda, terus untuk menghadapi rasa kecemasan itu kayak gimana? Keresahan lah, bukan kecemasan. Kalau untuk menghadapi sepi, emang perlu proses sih. Emang kesepian itu sangat tidak menyenangkan. Cuman kan lebih Betul. tidak. Cuman kan kalau aku ya, menurutku ya, cuman kan akan lebih tidak menyenangkan lagi jika kita merespon kesepian dengan mencoba memasukkan orang lain ke kehidupan kita. Karena menurutku apakah ini perasaan cinta atau ini untuk memenuhi kesepian, kan itu agak beda. Kalau dua niat itu kan berbeda. Kalau atas nama cinta artinya kita bisa komitmen lah. Tapi kalau atas untuk memenuhi kesepian, komitmennya itu jadinya setengah-setengah. Jadi kadang penasaran, cuma memenuhi rasa penasaran toh. Iya, aku mau merasa penasaran itu sih mungkin. Maksudnya gimana? Kayak dari perempuan kan mungkin ada yang kita jatuh cinta secara tiba-tiba, terus ada yang jatuh cinta mungkin karena penasaran. Nah itu kan mungkin dua sudut pandang yang berbeda. Kalau untuk yang jatuh cinta, mau dihantam model apapun tetap cinta. Ya, tapi kalau penasaran mungkin kita cuma orangnya gini aja. Nah jadi rasa cinta, rasa suka lah. Kan dari perasaan sayang, dari perasaan cinta itu kan dari suka dulu, dari mata turun ke hati. Itu kan dari sudut pandang yang berbeda. Makanya kan ada yang berbeda tentang jatuh cinta sama rasa penasaran saja. Ya, betul. Sepakat sih, karena ketika rasa penasaran sudah terpenuhi, otomatis rasa cinta hilang. Betul. Ya kan? Berarti udah pernah ngalami seperti itu?
pernah makan wangi. Oh, berarti udah ada pembeda ya. Makanya untuk saat ini lebih enak sendirian gitu loh. Karena ya minta maaf sih ke si cewek ini karena ya minta maaf ya karena Dimaafin ya. karena mungkin ya aku berterima kasih juga karena dia sudah menjadi bagian dari bagian dewasaku mungkin. Proses dewasa. Ya menjadi bagian proses dewasaku. Jadi aku berterima kasih dan juga minta maaf buat si perempuan yang kemarin. Oke, kemarin. Gitu. Karena emang aku masih labil lah. Jadi menurutku ada satu perempuan yang menurutku kalimatnya itu baru aku bisa terima sekarang, si Eno. Kok sebut merek nih, boleh nih kan? Ya, Si Eno menurutku karena kan dulu kan setelah Hmm. putus sama pasangan sebelumnya yang lama kan pernah mencoba dekat sama si Eno Ya. dan apa yang dia katakan itu lumayan dalam. Dia ngomongnya gini, Betul. enggak sah. Udah dulu, itu berarti kamu udah mengungkapin perasaan dulu. Iya namanya cowok kan Iya. cepat lah pengennya kan. Iya. Ya itu prosesku apa ya, aku nggak menyukai proses dulu. Iya. Sekarang kan lumayan menghargai proses. Nah dulu mengebu, kemudian ketika udah klimaksnya dia malah bilang gini, enggak sah, kamu cuma penasaran. Itu lumayan baru bisa aku terima setelah aku putus kemarin. Mungkin bisa disebut wanita mahal nggak itu guys? Iya menarik lah. Menarik ya. Menarik. Dulu dari kata-kata itu mungkin ada down nggak, atau mungkin dari sampean kayak lebih tertantang lagi ya, setelah mendapatkan kata-kata itu. Yang dari Eno itu tadi ya. Wah. Setelah mendengar perkataan itu awalnya sih menganggapnya enggak kok. Aku berusaha menolak itu, menolak perkataan itu. Kalau aku serius kok karena aku merasakan nggak tahu sih perasaan istilahnya apa, entah serius atau penasaran juga nggak tahu kan. Tapi setelah mencoba menjalani hubungan yang kemarin, kadang-kadang mungkin memang benar penasaran kali. Gitu. Mungkin karena aku kesepian kali aneh gitu. Dan sekarang alhamdulillah mas lebih menyenangkan sendiri. Dan untuk menanggapi tadi kan nanya juga, bagaimana sih untuk mengatasi kesepian itu? Ya menyenangkannya itu bisa memiliki teman-teman sih. Kalau kita memiliki banyak teman, kita bisa sharing-sharing bareng sama teman, ngobrol sama teman. Jadi sosoknya itu bisa kita alihkan ke orang-orang terdekat kita. Oke. Gitu. Jadi kesepian itu hanyalah omong kosong. Tergantung kita yang menyikapinya. Ya, tergantung kita meresponnya. Ya emang perlu proses untuk menerima bahwa kita itu kesepian. Betul. Sebenarnya kayak bilang kesepian tuh enggak, menurutku loh ya, kesepian itu mungkin cuma perasaan. Sebenarnya itu bisa digarisbawahi itu adalah belum move on. Ya itu bisa jadi. Jadi salah satu faktornya bisa jadi kayak gitu. Ya, kalau kesepian ya mungkin, tapi saya juga tidak bisa mengatakan tuh kayak bener sih nggak ada kesepian gini. Mungkin aku banyak teman, mungkin aku bisa bergaul. Ada juga kan orang yang introvert lah mas. Ya. Tapi untuk membahas introvert ya, orang introvert itu tidak berkata bahwa dirinya introvert. Betul nggak? Nah, enggak, dia nggak merasa introvert. Dia tidak memvalidasi bahwa dirinya introvert. Betul. Tapi kayak aku kayak dengar mungkin dari Genji sekarang atau mungkin dari teman-temanku yang aku orang introvert ya. Tidak ada orang introvert yang berkata introvert bangsat. Menurutku itu cuma label sih. Ya biar FOMO. Ya mungkin itu cuma label ya. Introvert itu ya label sih. Istilah-istilah ya. Maksudku benar-benar introvert itu kayak lu nggak suka kenal orang baru, kayak lu nggak suka kayak mencampuri urusan orang lain. Tapi kalau lu dikasih ya berarti slow. Aku yuk ngecek gigi barang kerikot ora? Oh kerikot ya. Aman. Oh mungkin ini Wis 19 menit. ya 19 menit. wis dicukupkan biar. Oh iya. Kayak ngomong. Pas ini
Tadi strike, apa jenenge? Ada iklan guys. Ya, Tadi Robert ya. Ada iklan. Ya mungkin kan itu tadi yang mungkin bisa next podcast atau next konten lagi untuk membicarakan tentang introvert. Ya, ya udah dari aku aja channelnya lupa ini bangsat. Waffle Talk Waffle Tech Midnight ya. Waffle Talk at Midnight. Oh ya. Teman-teman. Ya udah ini sekian dari konten ya bukan YouTube, konten kami di Waffle Talk at Midnight. akun Waffle Tech Midnight. See you guys. Goodbye.